Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi Kamis. Kita masuk dalam bagian terakhir dalam komunitas yang berpusat pada Kristus. Kita sampai kepada akhir ini menjadi sebuah aksi sebagai anggota komunitas yang berpusat kepada Kristus. Nah, Saudara, beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan beberapa hal yang jadi poin kita untuk kita menjadi gereja yang bersatu. Gereja yang punya semangat kesatuan, bukan cuma di gereja lokal, tetapi di gereja yang wilayah kita maupun nasional maupun dunia ini. Nah, Saudara, visi Renovarai dari Richard J. Foster, seorang tokoh spiritualitas yang sangat berpengaruh dalam sejarah kekristenan. Ia sendiri adalah guru dari James Bryan Smith yang menulis buku ini. Nah, dalam masa-masa kesuksesannya, Richard merasa terganggu dengan orang-orang Kristen yang mengikuti dan membaca buku-bukunya yang luar biasa itu, tapi hanya untuk pertumbuhan pribadi. Mereka pakai, mereka baca, mereka nikmati, bertumbuh secara pribadi. Namun itu sangat mengganggu Richard. Richard menulis buku itu sebenarnya maksudnya adalah supaya buku itu bisa dipraktekkan dalam pertemuan kelompok, dalam komunal seperti itu, dalam gereja, bukan untuk sendirian, bertumbuh secara sendirian. Ia merindukan disiplin yang dia buat itu dilakukan secara komunal. Akhirnya Richard memutuskan untuk cuti sabatikal. Ia jeda dari menulis, ia tidak lagi menjadi pembicara dalam 18 bulan. Dan selama cuti itu, Richard mencari Allah. Dan ia mendapatkan pesan yang kuat sekali dalam perenungannya itu, dalam masa-masa cuti sabatikal itu. Ia sampai kepada kesimpulan, dinding yang memisahkan gereja itu harus diruntuhkan. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal, lahirlah Renovarai. Jadi ini bahasa Latin ya. Jadi artinya memperbaharui. Nah, pelayanan inilah yang menggerakkan James Bryan Smith dan kawan-kawan untuk melakukan pelayanan pemuridan, bukan hanya kepada satu gereja atau satu denominasi saja, tetapi berbagai denominasi. Sebuah visi yang merangkul segala jenis gereja tanpa mempermasalahkan perbedaan denominasi dan program gereja. Visi kesatuan itu yang dirindukan oleh James Bryan Smith dan sang guru untuk kita kembali bersatu, untuk kembali bergerak dalam langkah Tuhan, kerinduan Tuhan sebagai gereja yang bersatu. Nah, Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana kita melihat perbedaan di antara orang-orang Kristen di zaman sekarang ini? Saya secara pribadi berharap kita masih bisa bersatu dan melayani bersama. Bukan karena kita sama, tetapi karena memang kita berbeda satu sama lain. Saya juga menikmati kesatuan tubuh Kristus. Meskipun berbeda-beda, kami bisa melayani bersama. Ketika saya dalam masa-masa kuliah, saya sungguh-sungguh menikmati persekutuan ini. Dalam persekutuan mahasiswa Kristen di Trisakti di kampus saya, itu kan ada berbagai banyak kampus. Kami berbeda, kami beda gereja, beda suku, latar belakang teologinya beda-beda, jurusan kuliah juga berbeda, tetapi kami bisa bersatu hati. Tapi kami bisa bersatu hati dan tangan melayani para mahasiswa. Mereka membutuhkan Kristus. Kami layani bersama-sama. Kami kerjakan bersama-sama pelayanan itu, penginjilan itu, pemuridan itu. Kami sama-sama kerjakan. Dan itu menjadi satu tujuan kami. Kami rindu mahasiswa itu semakin dewasa dalam Kristus. Itulah yang kami menjadi visi kami, menjadi kerinduan kami, yang menggerakkan kami semua, meskipun kami berbeda. Dan semangat kesatuan itu masih terus ada dalam hati saya, masih terus berkobar-kobar ketika melihat gereja Tuhan berkumpul bersama-sama, bersatu juga, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, jikalau ditanyakan pertanyaan seperti ini, maukah Anda menerima saya jikalau saya berbeda? Saya tentu akan menjawab, ya, saya tahu kita berbeda.
tapi kita satu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jikalau engkau mengaku Yesus adalah Tuhan, dan hatimu bertetap dalam kasih kepada Kristus, maka saya akan menggandeng tangan Anda, dan kita akan bersama-sama melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saudara, biarlah semangat ini juga menjadi semangat kita bersama. Dan saya rindu kita sama-sama boleh mengerjakan bagian kita masing-masing. Ada beberapa hal yang ditawarkan oleh James Bryan Smith, mengadaptasi dari disiplin John Wesley, tentang cara menunjukkan kasih kepada mereka yang berbeda dengan kita, kepada mereka yang tidak setuju ataupun tidak sependapat dengan kita. Nah, dalam minggu ini, mari kita mencari sebuah gereja ataupun sahabat sesama kita orang Kristen yang berasal dari gereja lain yang berbeda dengan kita. Nah, gereja bisa jadi beda budaya, beda denominasi, beda status sosial. Nah, mari kita mencari mereka. Mari kita menemui mereka. Ada 5 hal yang ditawarkan oleh James Bryan Smith ini. Pertama adalah memperlakukan mereka sebagai teman. Ajaklah kawanmu itu untuk makan siang. Mungkin ajak makan mian, ngobrol bersama mereka, cari tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, dan doakan mereka. Nah, jikalau mungkin, Anda juga bisa pergi mengunjungi gereja mereka. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak menjelek-jelekan mereka. Janganlah menekankan perbedaan yang ada, baik kepada orang yang bersangkutan ataupun kepada orang lain. Fokus kepada kesamaan yang kita miliki bersama. Jadi bukan menekan mereka dengan segala perbedaan yang ada, tapi cobalah untuk bisa berdiskusi tanpa bersikap merendahkan mereka. Hormati perbedaan yang ada, hormati pergumulan mereka. Kemudian yang ketiga adalah berdoa bagi mereka. Jadikan orang atau gereja tersebut yang Anda dekati itu sebagai topik doa Anda selama minggu ini. Doakan juga pemimpin gerejanya supaya bisa menangkap visi kesatuan ini yang sama dengan yang Anda rindukan. Karena perubahan gereja itu sangat dipengaruhi oleh pemimpinnya. Mari kita doakan pemimpinnya supaya pemimpinnya juga ikut peduli dengan kesatuan gereja. Kemudian yang keempat, tolonglah mereka untuk melakukan kebaikan. Berikan pujian dan semangat kepada pekerjaan yang baik dan pelayanan yang baik yang mereka lakukan. Dukung mereka, support mereka. Kemudian terakhir adalah kerjasama dengan mereka. Jika memungkinkan, mari kita ikut ambil bagian dalam kerjasama antar gereja dan ikut terlibat dalam pelayanan yang mereka lakukan. Bekerjasama dengan orang lain akan menciptakan ikatan yang mengatasi perbedaan yang ada. Biarlah kita boleh melakukan 5 hal ini dalam minggu-minggu ini, supaya kita bisa melatih semangat kesatuan ini dan kerinduan untuk bersatu bersama-sama gereja Tuhan, meskipun kita berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mohon kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat momen ini, kami bisa menutup topik ini Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu, komunitas gereja Tuhan yang berpusat kepada Kristus, biarlah kami menaati Tuhan kehendak-Mu dan menjawab kerinduan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Untuk kami menjadi gereja-Mu yang bersatu Tuhan, meskipun berbeda, namun kami mau bersatu, semangat sama-sama melayani Tuhan. Kami bisa melihat perbedaan yang ada, kami bisa memaklumi perbedaan yang ada, dan menjadi memfokuskan diri kami kepada satu tujuan, satu visi Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan berturut bahwa Yesus adalah Tuhan. Biarlah kami menyaksikan semangat ini Tuhan, dan kami boleh menunjukkan kesatuan kami di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, di tengah-tengah kota kami Tuhan. Kami mau merindukan hal itu terjadi dalam kehidupan bergereja kami. Tuhan, tolonglah setiap kami
Tolonglah kami boleh melakukan disiplin-disiplin ini di dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Kami rindu semangat itu terus boleh dikobarkan dalam hati kami, bahwa kami bisa bersatu walaupun kami berbeda. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.